Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat, karunia, taufik, kebaikan yang selalu diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dimudahkan kembali untuk berkumpul di dalam majelis ilmu yang mulia untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang memuat pembahasan yang sangat penting dalam agama kita, yaitu pembahasan tentang tauhid, bagaimana menyempurnakan tauhid ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah, utamanya tauhid yang berkenaan dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang beliau nukilkan di awal-awal pembahasan kitab ini. Tapi kemudian sebelum kita memulai pembahasan kitab yang sangat bermanfaat ini atau melanjutkan kembali pembahasannya, kita ingin ingatkan bahwa di malam hari ini kajian kita juga istimewa karena bertepatan dengan pelaksanaannya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang ini merupakan hari-hari atau musim kebaikan yang istimewa, salah satu musim kebaikan yang paling utama atau bahkan yang paling utama dalam Islam. Amal-amal soleh ketika ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam," yakni ayyamal asyar. Tidak ada hari-hari yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni paling besar mendapatkan keutamaan balasan pahala di sisi Allah, melebihi amalan soleh di hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan saja sampai para ulama membandingkannya dengan di mana yang lebih utama antara 10 hari awal Dzulhijjah dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Karena disebutkan di dalam hadis ini bahwa amal di hari-hari ini paling dicintai oleh Allah. Ya, semua amal-amal soleh kebaikan secara umum, baik itu sholat, setelah sholat yang wajib, sholat yang sunnah, baik itu puasa, kita tahu
membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, termasuk tentu saja amal di tanggal 10 Dzulhijjah ini, menyembelih sembelihan, berkurban karena Allah, amal-amal kebaikan, sebagaimana di 10 hari terakhir Ramadan juga banyak kebaikan-kebaikan termasuk adanya malam Lailatul Qadar, ya, dan sebagaimana 10 hari awal Dzulhijjah, setelah itu rangkaiannya ditutup dengan salat Id dan salat Idul Kurban, demikian pula 10 hari terakhir Ramadan, ya. Setelah itu langsung digandengkan atau dirangkaikan dengan pelaksanaan salat Idul Fitri. Ya, maka hari-hari ini sangat terbatas dan sangat besar keistimewaannya. Kita hendaknya memperbanyak amal-amal kebaikan kayak seperti puasa secara umum kan kita tahu dianjurkan. Yang paling utama adalah puasa di hari Arafah, di hari Selasa nanti insya Allah, yang keutamaannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah, menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. 2 tahun digugurkan dosa-dosa dengan puasa ini. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian berzikir, membesarkan nama Allah, mentauhidkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah. Sangat dianjurkan di hari-hari ini. Allah sebutkan secara khusus di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka menyaksikan manfaat untuk mereka dan agar mereka berzikir menyebut nama Allah, membesarkan nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi. Ada athar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan bahwa 10 hari-hari yang dimaklumi ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan ini adalah penafsiran dari jumhur ulama tentang makna ayat ini. Juga secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya tentang hari-hari ini, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari ini mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan tahmid, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi ini sunnah yang kita hidupkan karena ada dalilnya Al-Quran, ada sunnah Nabi SAW, kemudian praktek para sahabat. Kita sudah dengarkan mungkin athar dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, 2 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di 10 hari awal Dzulhijjah mereka masuk pasar, kemudian bertakbir di pasar, keliling pasar bertakbir, sehingga orang-orang di pasar bertakbir dengan takbir mereka. Bahkan Ibnu Umar mempraktekkan takbir ini di semua tempat, kecuali tempat-tempat yang dilarang berzikir. Ya, di rumah, di jalan, di kendaraan, dan di tempat-tempat lainnya. Ya, ini kita harus hidupkan ini agar masyarakat mengetahui bahwa takbir di bulan Dzulhijjah bukan hanya di waktu salat Id saja. Ya, takbir yang diajarkan di dalam athar Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bukan hanya di waktu Id saja. Dari sekarang kita kumandangkan. Ini takbir yang dikatakan oleh para ulama takbir mutlak, yang tidak terikat dengan waktu. Ya, kita kumandangkan di semua tempat-tempat. Kemudian ada juga yang diistilahkan para ulama at-takbirul muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu, ya ini setelah selesai sholat 5 waktu, itu dimulai ya, menurut beberapa riwayat, ada riwayat yang dilemahkan oleh sebagian dari para ulama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sejumlah sahabat. Ya, sebagian ulama mengisyaratkan kelemahan riwayat ini, yaitu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, setelah sholat subuh. Kita bertakbir setelah selesai sholat, kemudian lanjut sampai tanggal 10, 11, 12, sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 terakhir setelah selesai sholat asar. Ini yang namanya muqayyad, terikat dengan waktu setelah selesai sholat 5 waktu. Ya, sehingga takbir ini di 5 hari tersebut bertemu takbir yang muqayyad dan mutlak.
yang terikat dengan waktu setelah selesai sholat, dan takbir yang tidak terbatas waktunya. Karena di hari-hari tasyrik sendiri kan juga hari-hari banyak berzikir kepada Allah. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan banyak berzikir kepada Allah. Jadi Masya Allah, ini keutamaan bertakbir, berzikir ini, membesarkan nama Allah ini, amalan yang dianjurkan secara khusus, diperintahkan, dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah, diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya apalagi kita yang sudah mempelajari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, kan kita sudah bahas bagaimana kesempurnaan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya. Di saat-saat inilah kita wujudkan dalam bentuk zikir kita, memuji Allah, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, mensucikannya dengan zikir-zikir yang kita baca, ya, yang ini tentu pahalanya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pengaruhnya, ya, yang paling penting juga ini, tidak kalah pentingnya pengaruhnya dalam menguatkan keimanan, menumbuhkan di hati kita pengagungan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, tauhid, hanya menyembah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Kita akan dapatkan faedah yang sangat besar ketika mengamalkan amal-amal kebaikan ini di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang saat ini kita masih berada di dalamnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ingat kita menuntut ilmu termasuk amal soleh juga. Makanya istimewa kajian kita di hari-hari ini. Tapi kita juga ingat, ada saat-saat kita dituntut beramal, iya kan? Ilmu akan bermanfaat kalau kita amalkan. Hatafal ilmu bil amali wa in ajaba wa illar tahal. Ilmu berbisik memanggil amal. Kalau amal itu menjawabnya, maka ilmu akan menetap. Kalau tidak, ilmu akan pergi. Ini tuntutan kita beramal setiap hari. Tetapi tentu lebih istimewa di hari-hari ini. Sama dengan di bulan Ramadan. Kita sambut dengan mempersiapkan diri, bersemangat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, apalagi di hari-hari ini banyak amal-amal kebaikan besar, termasuk berkurban bagi yang mampu, yang ini merupakan simbol ketakwaan di dalam hati kita. Masya Allah, kalau kita ingin bahas keutamaan dan amal-amal soleh di hari-hari ini, sangat luar biasa amal-amal ibadah yang besar, yang agung, yang kita sangat dianjurkan untuk bersemangat mengerjakannya, memperbanyaknya di hari-hari ini. Dan ini merupakan, ya, di antara bukti kita mengimani janji Allah Subhanahu wa taala, janji keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di sisinya bagi hamba-hamba yang menekuni amal ibadah dan ketaatan kepadanya. Barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu sekali lagi, karena ini waktu yang singkat, ya, waktu yang sangat terbatas, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagian ulama mengatakan ini adalah hari-hari terbaik dari hari-hari yang ada di dunia ini. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Ini termasuk wujud limpahan rahmatnya. Kita bertemu dengan hari yang istimewa ini, kita pahami dalilnya, kita memahami fikihnya, kita juga berusaha mengagungkan nama Allah dengan memahami kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Bukankah ini menunjukkan ibadah ini akan bernilai sangat utama dan sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu fikum. Taib jamaah sekalian hafizakumullah. Kita akan lanjutkan kembali insyaallah pembahasan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sekarang kita akan melanjutkan di pembahasan ayat-ayat berikutnya yang menetapkan tentang sifat Allah yang maha agung, yaitu sifat kalam. Allah itu berfirman, berbicara, berkata-kata. Ya, yang tentu saja firman Allah sebagaimana sifat-sifat yang lain, ya, tentu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat.
Sebagaimana juga akan dibahas di sini tentang Al-Quran adalah kalamullah, yang itu dinyatakan dengan tegas di dalam beberapa ayat Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, yang permulaannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang berfirman dengannya dan akan kembali di akhir zaman nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala berfirman sesuai dengan kehendaknya ketika dia berfirman dengan Al-Quran. Sebelumnya dia berfirman dengan kitab-kitab lain yang Allah turunkan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Musa dengan pembicaraan yang sebenarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di malam Mi'raj, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu, kita ketahui juga disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini firman Allah. Ya, kenapa ini perlu dibahas? Karena seperti biasa, orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, salah dalam memahami beberapa perkara yang berhubungan dengan firman Allah ini. Karena menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan firman Allah, ya, atau sifat kalam bagi Allah, yang jika ditinjau dari segi jenis sifatnya, maka ini adalah sifat dzatiyah yang selalu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Maha Kuasa untuk berfirman kapan saja sesuai dengan kehendaknya jika dia menghendakinya, dan kaifasya sesuai dengan ya bentuk yang Allah inginkan, dan bimasya, dan dengan firman apa saja, ya, yang disebutkan pembahasannya dalam firman Allah tersebut sesuai dengan kehendaknya. Adapun dari segi satuan-satuan kalamullah, maka itu adalah sifat fi'liyah, yakni Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak terus-menerus berfirman. Ketika Allah kehendaki, Allah berfirman. Ketika tidak, maka Allah tidak melakukannya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa saja yang dikehendakinya. Yang jelas ini akan disebutkan beberapa ayat Al-Qur'an oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang menyebutkan tentang firman Allah ini. Bahkan firman Allah ini didengar, berarti ada suara, ada huruf-hurufnya, yang tentu semua tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk, karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya maha tinggi lagi maha sempurna. Adapun sifat-sifat makhluk tentu penuh dengan kekurangan dan kelemahan sebagaimana keadaannya sebagai makhluk. Kita akan baca penjelasan beliau. Ayat yang dibawakan pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di bagian akhir ayat itu, wa man asdaqu minallahi haditsa. Dan siapakah yang lebih benar, lebih jujur ucapannya, firmannya, perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada. Masya Allah, ini menunjukkan firman Allah adalah ucapan yang paling benar, yang paling jujur. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin mendapatkan petunjuk, bahkan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pembimbing, ketika dia membaca sesuatu, maka yang paling utama adalah ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang kita kenal, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga di surat An-Nisa ayat 122, semakna dengan ayat ini, wa man asdaqu minallahi qila.
siapakah yang lebih benar, lebih jujur, qila, yakni qaulan, ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisan atau qilan ini maknanya kurang lebih berdekatan. Maknanya kalam atau qaulan, ucapan, perkataan. Nah, jadi di sini kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kehendaknya, memiliki sifat al-kalam. Nanti ayat-ayat yang berikutnya akan lebih memperjelas lagi, ya. Apalagi dikatakan di sini dengan sifat as-sidqu, jujur. Yang namanya kejujuran itu kan sifat bagi pembicaraan, perkataan, ya. Maka sebagaimana kaidah yang selalu kita jelaskan beberapa kali di pertemuan-pertemuan yang lalu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala ini karena disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, juga dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalam yang hakiki, pembicaraan yang sebenarnya, ya ini bukan kiasan. Kemudian pembicaraan ini didengar karena nanti kita akan sebutkan Allah berfirman kepada Nabi Isa, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, mereka mendengar, makanya mereka menjawab. Berarti ada suara, ada huruf-hurufnya, ada lafaz dari pembicaraannya yang itu tentu sesuai dengan kemaha-agungan dan kemahabesaran Allah, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Jadi kita menetapkan sifat ini, ya, dengan sekali lagi menafikan 4 perkara yang selalu kita sebutkan, yaitu bila tamthil, tanpa menyerupakannya dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya, makanya firman Allah maha sempurna kebenarannya, kejujurannya, maha sempurna keadilan dalam masalah penetapan hukum-hukumnya. Jelas tidak seperti apa yang ada pada ucapan makhluk. Kemudian yang kedua, bila takyif, tidak boleh kita membagaimanakannya. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala setiap sifatnya ada kaifiyah, tapi cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian bila ta'til, tidak boleh kita menolak sifat-sifat Allah ini hanya berdasarkan pertimbangan akal atau yang lainnya, dan ini pun bukan akal sehat, kita pastikan. Karena justru akal sehat menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa berfirman sesuai dengan kehendaknya, menunjukkan dia maha sempurna. Ya, karena dia maha kuasa melakukan apa yang dikehendakinya, dan tentu kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan perintah dan larangan, menurunkan wahyu yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril kepada para nabi dan para rasul, apalagi menurunkan kitab-kitab suci dari sisinya, manfaatnya untuk kemaslahatan manusia sangat besar. Ya, bahkan ini adalah kebaikan yang paling besar. Sebab kebaikan yang paling besar bagi manusia ketika membaca firman-firman Allah kemudian merenungkan isinya, bagaimana membersihkan kotoran penyakit hati, menumbuhkan keimanan, menyempurnakan ikhlas, kecintaan, rasa takut, pengharapan kepada Allah, menyempurnakan khusyuk. Subhanallah, ini manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman-Nya yang sempurna dalam keadilan, dalam kejujurannya, sangat terasa dan benar-benar sangat dibutuhkan manusia. Kemudian bila tahrif, tidak boleh kita menyelewengkan maknanya. Ya, tidak boleh kita menyelewengkan maknanya. Kita harus menetapkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh beliau, surat Al-Maidah ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam." Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Wahai Isa ibnu Maryam." Ya. Allah memanggil Nabi Isa dan Nabi Isa mendengar karena nanti dia akan menjawabnya. Bahkan nanti akan disebutkan, ya, bentuk-bentuk firman Allah itu ada yang disebutkan dengan munadat, Allah menyeru, yakni panggilan untuk orang yang jauh. Ada juga munajat, panggilan untuk yang dekat.
Jadi ini semua bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan sebutkan ayat Al-Qur'an menyebutkannya. Demikian pula hadis-hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, dan ingatlah ketika Allah berkata, wahai Nabi Isa. Allah memanggil Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Maka ini menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berarti memiliki sifat al-qaul, berkata, berfirman, al-kalam, yang sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang keempat, firman Allah di surat Al-An'am ayat 115. Disebutkan di sini dalam bentuk kalimat. Jadi firman Allah itu ada kalimat-kalimatnya, ada hurufnya, ada lafadznya, ya, yang semua tentu sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah, tidak seperti apa yang ada pada makhluk. Ini kaidah yang selalu kita tetapkan. Itsbatun bila tamtsilin wa tanzihun bila ta'til. Itu kaidah umumnya. Menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk dan mensucikan Allah dari kekurangan tanpa menolak sifat-sifatnya. Masya Allah, ini kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-An'am ayat 115, ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla, dan sempurnalah kalimat Rabbmu, ya ini kalimat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an maksudnya. Sempurnalah kalimat Rabbmu, kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam kebenarannya dan keadilannya. Kata para ulama, sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam, itu maknanya. Sempurna kebenaran, ya, dalam berita-berita yang Allah sampaikan. Kalau kita ingin mempelajari dan mengambil manfaat dari kisah keteladanan, maka Al-Quran adalah sebaik-baik sumber untuk membaca kisah-kisah yang jujur, kisah-kisah yang benar, dari kisah para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, atau kisah orang-orang yang soleh, untuk menjadi pelajaran. Kemudian adlan fil ahkam. Kalimat-kalimat Allah itu paling adil dalam masalah penetapan hukumnya. Hukum-hukum yang Allah syariatkan dalam Islam itu sempurna keadilannya. Makanya dengan menetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala berarti kita menegakkan keadilan, ya. Dan ini menjadi sebab kebaikan untuk hamba yang mempraktekkan hukum-hukum ini dengan benar, ya. Ketika mempraktekannya kemudian nanti akibat atau kesudahannya juga akan mendatangkan kebaikan. Maka jelas sekali disebut di sini kalimat, ya, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat-kalimat yang kemudian dibaca dan difahami oleh manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Kemudian ayat yang kelima. Surat An-Nisa juga ayat 164. Ini jelas sekali menetapkan kalamullah yang hakiki. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, ditegaskan lagi taklima dengan firman yang sebenarnya. Ini kalimat seperti ini kalau ada yang disebutkan masdar muakkid, ya, kalimat dalam bahasa Arab, ya, inilah masdar yang menguatkan, karena kallama taklima itu menafikan kemungkinan ini
menggunakan kata kiasan. Berarti ini menunjukkan makna hakiki. Ya, sehingga sebagian dari orang-orang ahlul kalam, orang-orang yang menggunakan akalnya ketika ingin menolak, ya mereka mengingkari sifat kalamullah yang hakiki ini, mereka berusaha untuk merubah ayat ini dengan menjadikan lafadz Allah di sini ya di fathah bukan dhammah, supaya Nabi Musa yang berfirman kepada Allah. Nabi Musa yang berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Jadi mereka menyelewengkan, bahkan berani merubah. Ya naudzubillahi min dzalik. Jelas ini kalau pengingkaran seperti ini bisa mencapai yakni hukum kufur bagi orang yang melakukannya, karena jelas-jelas merubah harokat dari firman Allah Subhanahu wa taala ini hanya untuk mendukung keyakinannya yang rusak. Tapi nanti ya ketika mereka melakukan hal ini pada ayat ini, ada nanti ayat berikutnya yang mereka sama sekali tidak bisa merubahnya. Karena secara bahasa Arab itu akan menjadikan rusak maknanya. Ala kulli hal, ayat ini ketika ada penguatan masdar muakkid ya, menunjukkan bahwasanya tidak ada kemungkinan untuk diartikan ayat ini menunjukkan makna kiasan, yakni bukan makna yang hakiki. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dengan firman yang sebenarnya. Taib. Kemudian ayat yang keenam ya, di surat Al-Baqarah ayat 253. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para rasul itu Allah lebihkan sebagian di atas yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Para rasul itu faddalna, kami utamakan sebagian di atas yang lain. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung, berfirman langsung dengannya, seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya di atas yang lain. Ya, makanya kelebihan di nabi-nabi atau rasul-rasul yang terdahulu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa disebut kalimullah, hamba yang Allah berfirman dengannya, maka Allah juga berfirman langsung kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim khalilullah, kekasih terdekat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih terdekatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Ini derajat yang hanya dimiliki oleh dua nabi saja, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ayat ini yang menjadi poinnya adalah Allah berfirman, minhum man kallamallah. Di antara para rasul itu ada yang Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung dengannya. Ya, menunjukkan ini juga penetapan sifat kalam ditunjukkan di dalam ayat ini dengan makna yang sangat jelas. Kemudian ayat yang tadi kita sebutkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ayat yang ketujuh di surah Al-A'raf ayat 143. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Ini ayat yang tidak bisa dirubah harokatnya. Jelas-jelas sekali menegaskan tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata-kata kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang limiqatina, di tempat atau waktu yang kami tentukan, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya. Ini yang tadi kita sebutkan, kalamullah itu Allah lakukan sesuai dengan keinginannya, kehendaknya. Ya, di ayat ini disebutkan di waktu itu menunjukkan ini sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Allah belum menghendaki, Allah tidak berfirman. Ketika Allah menghendakinya, maka
Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Makanya tadi kita katakan, kata para ulama, kalamullah itu ditinjau dari segi asal sifatnya, dia adalah sifat dzatiyah. Dzatiyah itu artinya sifat yang terus-menerus ada pada Allah, tidak tergantung dengan kehendaknya. Tetapi ditinjau dari segi satuan-satuan sifatnya, yakni Allah berfirman kepada Nabi Musa, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman dengan Al-Quran, dengan Taurat, dan yang lainnya. Ini adalah sifat fi'liyah. Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah kehendaki, Allah berfirman. Ketika Allah tidak kehendaki, maka Allah tidak melakukannya. Itu semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berapa nih? Oke, menit lagi. Barakallahu fikum. Jadi ayat ini diantara yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman sesuai dengan kehendaknya. Karena ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam datang di waktu itu yang Allah tentukan, barulah ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingat Nabi Musa mendengarkan firman Allah tersebut. Berarti ada suara, ada huruf, ya, yang itu semua sesuai dengan kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Kemudian ayat yang ke-8, ya, ini juga tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam di surat Maryam ayat 52. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Ya, dan kami memanggil Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari sisi kanan bukit tersebut, bukit Tur tersebut, ya, dan kami mendekat kepadanya dengan bermunajat. Bermunajat, ya, melakukan, ya, ini panggilan dari dekat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan teruskan pembahasannya nanti setelah selesai sholat Isya karena sudah masuk waktu azan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. أكبر. لا إله إلا. استووا استووا صفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ورسلا رفعت الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan yang berhubungan dengan ayat-ayat yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, ayat-ayat yang menetapkan sifat kalamullah, berfirman bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat al-kalam bagi Allah, ya sampai 10 ayat ya. Tadi ayat yang ke-8 kita telah baca firman Allah di surat Maryam ayat ke-52, wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Allah berfirman, dan kami menyeru, memanggil Nabi Musa alaihi salatu wasalam dari sisi gunung Tur sebelah, bukit Tur sebelah kanan, dan kami mendekat kepadanya dengan memanggilnya. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman sesuai dengan bentuk firman yang diinginkannya, yang dikehendakinya. Ya, di sini ada munadat di panggilan jauh, maksudnya ada munajat panggilan dekat. Maka ini kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa melakukan melakukan semua itu sesuai dengan kehendaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dengan firman yang hakiki, bahkan disebutkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat munadat, memanggil dari jauh, kemudian munajat, memanggil dari dekat, yang semua dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang tentu ini menunjukkan ya sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kalamnya itu ada suara, ada huruf, ada kalimat yang didengarkan, yang tentu semua sesuai dengan kemahabesaran dan kemahaagungan Allah, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Kemudian ayat yang ke-9 juga tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam di surat Asy-Syu'ara ayat ke-10. Wa idz nada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin. Dan ketika Rabbmu memanggil Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Allah mengatakan, berfirman kepadanya, datangilah kamu. Datanglah kepada kaum yang zalim itu, yakni kaumnya Fir'aun. Fir'aun dan kaumnya yang mereka berbuat zalim, menolak seruan untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ayat ini juga menyebutkan munadat, ya. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Rabbmu memanggil Nabi Musa alaihi salatu wasalam dengan memerintahkannya, ya, datanglah kamu kepada kaum yang zalim itu untuk mengajak mereka kepada kebenaran, memperlihatkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, ya sampai 11 ayat ternyata ini ya. Lagi 2 ayat. Ayat yang ke-10 firman Allah di surat Al-A'raf ayat ke-22. Ketika Allah memanggil
Nabi Adam dan Hawa. Ya, ketika mereka melakukan larangan Allah di dalam surga, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma atilkuma syajarah. Dan Rabb mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala, memanggil keduanya, Adam dan Hawa. Allah berfirman, alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari memakan buah di pohon itu? Pohon yang terlarang itu, yang ini yang dinamakan oleh iblis sebagai pohon khuldi, pohon kekekalan. Ini bukan penamaan dari Al-Quran, tapi ini adalah penamaan dari iblis untuk mempengaruhi dan bisa memperdaya Nabi Adam dan Hawa. Yang jelas di sini juga Allah menyebutkan munadat, Allah memanggil. Berarti Allah berfirman sesuai dengan kehendaknya dalam bentuk yang dikehendakinya. Dia berfirman kepada dua hambanya, yaitu Nabi Adam dan Hawa, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Kemudian ayat yang ke-11 di surat Al-Qasas ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ingatlah ketika Allah di hari Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada manusia dan Allah berfirman kepada mereka, madza ajabtumul mursalin. Bagaimana kalian menjawab seruan para rasul alaihi wassalatu wassalam? Ini pertanyaan yang Allah akan sampaikan kepada semua umat manusia. Ya, kata sebagian ulama salaf, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Ada dua kalimat yang akan ditanyakan yang Allah akan tanyakan, mintai pertanggungjawaban kepada manusia dari yang paling awal sampai akhir. Dua kalimat. Pertama, amma kanu ya'budun, apa yang mereka sembah di dunia. Ini masalah tauhid. Ya, siapa yang mereka sembah di dunia? Siapa yang mereka jadikan satu-satunya sembahan, satu-satunya yang ditujukan dalam segala bentuk ibadah di dunia ini. Dan yang kedua ini, bimadza ajabtumul mursalin. Bagaimana kalian menjawab seruan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam? Bagaimana kalian menjawab seruan atau dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam? Dua kalimat yang ditanyakan oleh Allah kembali kepada makna dua kalimat syahadat kita. Tauhid, beribadah kepada Allah semata-mata, tidak menyembah kepada selainnya. Dan yang kedua, menjawab dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau umat-umat yang terdahulu adalah sesuai dengan Rasul yang diutus kepada mereka. Wah, yang jelas di ayat ini juga ada penetapan sifat munada. Munadat, Allah memanggil, kemudian Allah qaul, berkata kepada mereka, kepada umat manusia, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Makanya ayat-ayat ini secara keseluruhan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar berfirman secara hakiki dengan firman yang sesuai dengan kemahaagungan dan kemahatinggian Allah, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Allah berfirman, mata sya'a, kapan saja Allah kehendaki, wa bima sya', ya, dengan apa saja isi pembicaraan yang Allah kehendaki, wa kaifa sya', dan dengan bentuk yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Tadi kadang-kadang munadat, panggilan dari jauh, munajat, panggilan dari dekat, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang firman Allah ini tentu tadi dengan suara, dengan huruf dan kalimat yang didengar oleh hamba-hamba yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua tentu saja tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Yang ini merupakan akidah salafiyah, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Taib, ya, selesai sampai di sini pembahasan tentang penetapan sifat kalamullah, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang berhubungan dengan kelanjutannya menetapkan sifat Al-Qur'an sebagai kalamullah, kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Semoga kajian kita di kesempatan malam hari ini memberikan manfaat untuk menambah ilmu, semakin menguatkan keyakinan kita tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala,
dan semakin menguatkan kita berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ana persilakan. Barakallahu fikum. Baik, silakan. Ya, iya. Barakallahu fikum. Tip doa. Iya, misalnya doa di hari Arafah, karena tentu saja keutamaan doa di hari itu sangat besar dan waktu yang dijanjikan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, ya boleh-boleh saja. Doa untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya doa-doa seperti ini yang kita utamakan tentu saja. Doa agar bisa mengusahakan sebab-sebab yang menguatkan keimanan kita. Tentu juga doa dimudahkan, ya, untuk menunaikan ibadah haji, untuk mengunjungi dua tanah haram, berumrah misalnya dan seterusnya. Doa-doa kebaikan seperti ini bisa kita titip kepada orang-orang yang berdoa di sana, meskipun juga tetap doa kita lakukan dengan sendiri juga, kita diutamakan untuk selalu berdoa dengan diri kita sendiri. Yang jelas di dalam hadis yang sahih, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dipraktekkan oleh sahabat seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu meminta didoakan pengampunan oleh seorang tabiin Uwais al-Qarani, karena ketika disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu, bahwa dia adalah seorang yang soleh, maka diperbolehkan kita menitip doa, ya, untuk didoakan oleh teman kita atau orang yang berada di tempat-tempat yang di situ dijanjikan pengabulan doa, maka itu diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya, kalau kitab tersebut Ana belum pernah baca, Ana juga tidak tahu bagaimana isinya. Kalau pertanyaan yang pertama, sifat-sifat Allah pertama tidak terbatas, karena cuma Allah yang maha mengetahuinya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Ada yang Allah beritakan dan ada yang Allah tidak beritakan kepada kita. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini. Wa as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-namamu, nama-nama yang engkau miliki yang maha indah, yang engkau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, ini kepada Nabi Muhammad SAW,
atau yang engkau khususkan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini kan tidak ada cara untuk mengetahuinya. Cuma Allah yang mengetahuinya. Makanya kata para ulama dengan dalil ini menunjukkan nama-nama Allah tidak terbatas dan setiap nama pasti mengandung sifat. Berarti sifat-sifat Allah tidak terbatas. Makanya di hadis yang lain, Nabi SAW juga pernah di dalam Sahih Muslim pernah berdoa, ya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Dan aku berlindung kepadamu darimu ya Allah. Aku tidak mampu membatasi ya pujian dan sanjungan bagimu. Engkau adalah seperti pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Kalau Nabi SAW mengatakan tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagi Allah, berarti sifat-sifat kesempurnaan Allah tidak terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui semuanya. Ada yang Allah kabarkan kepada kita, ya, yang ini kita tetapkan di dalam ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, ada juga yang Allah tidak beritakan kepada kita. Nah, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang salah atau kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.